Hari ini saya ingin membawakan sebuah firman yang sangat pribadi bagi saya sekali lagi. Tapi sebelumnya saya ingin mulai, we notice right bahwa setelah pandemi terjadi, kita belum begitu selesai, baru mau transisi ke endemi. Lalu kita mulai mendengar ada perang antara Rusia dan Ukraina. I know some people are excited karena mereka sedang melihat gejolak saham dan lain-lain. Tapi ada juga saudara-saudara yang mulai khawatir ketika apalagi mulai membahas perang dunia ketiga seakan-akan is gonna be on the table. Dan bukan itu saja, gempa mulai terjadi di mana-mana. 1-2 minggu yang lalu gempa terjadi di Singapura, saudara-saudara, bahkan kota kecil yang tidak pernah mengalami gempa sebelumnya, mereka experience an earthquake like never before, saudara-saudara. Jadi emang the end of times is very near. Tapi saya percaya bahwa kita bisa mendapatkan damai sejahtera, bahwa masih ada damai sejahtera di luar akal budi, saudara-saudara. Walaupun sekeliling kita berkata tidak mungkin kita bisa mendapatkan damai sejahtera, but I do believe, saya percaya saudara-saudara, damai sejahtera yang di luar akal budi yang datangnya dari atas, saudara-saudara, akan dapat kita rasakan dan hadir di tengah kehidupan kita. Hari ini saya ingin membawa sebuah firman yang I'm gonna give a title dengan judul When You Feel Stuck. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tapi di dalam kehidupan saya ada beberapa momen, saudara-saudara, saya merasa frustrasi dan saya bahkan kehilangan damai sejahtera saya, saudara-saudara, ketika saya sangat aware bahwa saya sedang stuck, saudara-saudara. Hari ini saya ingin memulai pembacaan firman saya dari kitab Esra. Kitab Esra pasal 3 ayat 8 yang berkata demikian. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Maybe you are not too familiar, mungkin saudara tidak terlalu mengenal cerita dari kitab Esra, saudara-saudara. Mungkin saudara bahkan tidak terlalu mengenal siapa kedua pribadi ini, Zerubabel dan Yesua, saudara-saudara. Izinkan saya untuk memberi sedikit gambaran background, latar belakang dari kitab Perjanjian Lama. Kita sangat mengenal kitab Perjanjian Lama dengan keadaan ciptaan, karena kita selalu baca mulai dari Kejadian. Seringkali kita baca Kejadian, Keluaran, melihat bagaimana bangsa Israel terbentuk, saudara-saudara, dari nothing, dari satu orang, saudara-saudara, mereka menjadi sebuah bangsa besar. Lalu kita mulai familiar ceritanya di kitab Keluaran ketika bangsa Israel ditawan di Mesir, diperbudak, dan akhirnya mereka keluar menuju ke tanah perjanjian. Tapi kita sama-sama sadar, saudara-saudara, kita seringkali nyangkut di kitab Imamat dan Bilangan. Kita mulai ngantuk dan kita udah mulai nggak baca. Lalu kita mulai berjuang lagi, saudara-saudara, ketika bangsa Israel mulai masuk ke dalam tanah perjanjian dan menghadapi permasalahan, yaitu ketika mereka dibangkitkanlah yang namanya hakim-hakim dan kemudian raja-raja, saudara-saudara. Disitulah cerita yang mungkin kita sangat familiar karena banyak tokoh yang sering kita dengar seperti Daniel, Daud, dan lain-lain. Tapi bangsa Israel di kitab Perjanjian Lama juga mengalami sebuah masa yang tidak kalah panjangnya dan tidak kalah banyaknya utusan Tuhan yang menyampaikan kepada bangsa Israel, yaitu ketika mereka di tempat pembuangan di negara Babel, saudara-saudara. Maka itu kita mulai mendengar nama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang mereka yang dibangkitkan Tuhan ketika mereka di zaman pembuangan. Setelah itu, saudara-saudara, masa hampir sepertiga dari kitab Perjanjian Lama itu dilanjutkan dengan masa setelah dari tempat pembuangan, saudara-saudara, ketika mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mulai membangun kembali Yerusalem. Disinilah Esra mulai mencatat, saudara-saudara, bahwa ada dua pribadi yang dikirim kembali ke Yerusalem, bahwa Daniel bukan orang sembarangan yang dipilih Tuhan untuk berada di tempat Babel, bahwa Daniel menjadi seorang yang berpengaruh kepada Raja Babel, saudara-saudara, Raja Nebukadnezar. Setelah itu Raja Nebukadnezar, Raja Babel tumbang, saudara-saudara, kerajaan Babel. Mulailah kerajaan Persia
yang sering kita sebut sebagai rajanya sebagai nama Darius atau Cyrus, saudara-saudara. Dan Daniel masih menjadi seorang yang berpengaruh di kerajaan Persia. Dan dia berkata, bangsa Israel sudah waktunya dikembalikan ke Yerusalem. Karena ini menunjukkan kebesaran dari Raja Persia, berani mengembalikan tawanannya kembali ke kota mereka masing-masing. Dia yakin, kata Daniel, jika engkau melakukan itu, maka orang-orang pasti akan lebih menghormati kerajaan Persia. Dan mulailah masuk, saudara-saudara, bangsa Israel dikirim pulang ke Yerusalem secara bertahap. Kloter pertama yang dikirim adalah yang kita baca tadi, Zerubabel dengan Yeshua. Tujuan mereka jelas, hanya satu rencana mereka, yaitu mereka kembali untuk membangun kembali rumah Tuhan, saudara-saudara. Jadi mereka dikirim kembali untuk membangun rumah Tuhan. That's it, nothing else. Yeshua bukan orang sembarang, saudara-saudara. Yeshua adalah imam besar keturunan dari Harun. Jadi Yeshua adalah orang yang tepat, saudara-saudara. Dan Zerubabel adalah seorang governor atau seorang pemimpin yang ditunjuk untuk kloter pertama ini. Tapi Zerubabel juga bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Zerubabel adalah keturunan dari Raja Daud, saudara-saudara. Jadi kedua orang ini adalah kedua orang yang sangat merepresentasikan bangsa Israel pada zaman itu. Bahwa mereka pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Daud, dan mereka juga mengakui bahwa mereka mempunyai imam atau keimanan mereka dari keturunan Harun, saudara-saudara. Wow, I hope that background doesn't make you tired. Tapi ini bukan orang sembarangan yang diutus untuk memulai pekerjaan membangun rumah Allah. Tapi saudara, kita juga pernah mendengar Nehemia. So let me give you a glimpse ceritanya. Kloter pertama diutus, yaitu Zerubabel dan Yeshua, untuk membangun rumah Allah. Setelah kloter pertama selesai, lalu dikirimlah kloter kedua, yaitu Esra, saudara-saudara. Esra yang diutus untuk mengajarkan bangsa Israel kembali mengenai hukum Taurat, bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara. Dan lalu baru kloter ketiga, itu yang dikirim adalah Nehemia, yang saudara pasti sering dengar, untuk membangun tembok Yerusalem agar mereka kembali menjadi sebuah bangsa yang utuh. Tapi saudara perhatikan urutannya. Mereka sangat sadar bahwa first and foremost, the foundation, dasar dari negara mereka adalah rumah Tuhan, saudara-saudara. Baru yang kedua adalah the living, cara mereka hidup. Makanya Esra sebagai pengajar, saudara-saudara, diutus untuk mengajarkan bagaimana mereka hidup, saudara-saudara, dengan firman. Baru yang terakhir, mereka membangun tembok Yerusalem. So I believe dalam hal ini pun we can grab something, bahwa Tuhan ingin kita membangun sebuah pondasi yang kokoh, bahwa dasar iman kita adalah Kristus, saudara-saudara. Tapi this is the problem. Kita mendengar bahwa betul akan terjadi pembangunan tersebut. Tapi tahukah saudara, ketika Yeshua dan Zerubabel diutus untuk membangun rumah Tuhan, tanpa mereka sadar, pembangunan mereka pun terhenti selama hampir 15 tahun, saudara-saudara. Dan disinilah I want to start my sermon. Seringkali kita mulai excited dengan melakukan sesuatu yang baru. Mungkin pekerjaan saudara, mungkin sebuah chapter yang baru, mungkin saudara pindah ke kota yang baru, ke negara yang baru, mungkin saudara masuk ke dalam pernikahan yang baru. Bukan berarti 2 kali, saudara-saudara, tapi sebuah hubungan yang baru. Mungkin saudara baru saja membuka sebuah lembaran baru, dan new things are always exciting. Kita nggak perlu deny itu. Untuk kita memulai sebuah bisnis baru, tentu pasti itu akan sangat bersemangat, saudara-saudara. Kita akan mempunyai begitu banyak ide, banyak energi, banyak semangat, saudara-saudara, banyak cerita. Tapi tanpa kita sadari akan ada momen-momen kita mulai masuk dan kita merasa kita stuck, saudara-saudara. Kita merasa bahwa kita tidak lagi berkembang. Kita merasa bahwa kita nyangkut. Dan seringkali di bawah alam sadar kita mulai berpikir caranya untuk tidak stuck adalah memulai sesuatu yang baru lagi. Itu natural, saudara-saudara.
Tapi I want to tell you from this story bahwa Tuhan mampu loh untuk melakukan sesuatu dari hal yang sama, tapi membawa gairah baru dan membawa semangat baru, saudara-saudara. 15 years, 15 tahun mereka berhenti, mereka stuck. Saya pernah mengalami masa ini, saudara-saudara. Mungkin yang paling gampang adalah ketika kita macet, kita lagi menyetir, lalu tiba-tiba kita mulai macet. Ada masa, ada waktu yang bisa kita tolerir. Mungkin kemacetan itu 15 menit, setengah jam, kita masih sanggup. Tapi saya pernah, saudara-saudara, macet di dekat sini, jembatan Tanah Abang sini. Saya macet 4 jam tidak bergerak, saudara-saudara. Dari yang pertama mencoba mencari cara untuk menghibur diri, sampai akhirnya ke satu titik, what is going on? Kalau mobil ini bisa kita tabrak semua, atau kalau mobil ini bisa naik, lalu kita mulai berpikir macam-macam ya kan. Kalau bisa saja saya tinggalkan mobil ini, saya jalan dulu, nanti saya kembali lagi ambil. I do not know about you, tapi kemacetan is one thing, but in my life ada momen saya merasa bahwa I am going nowhere, saya tidak kemana-mana ini. Lalu saya mulai berpikir gitu, apa jangan-jangan saya yang malas? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul. Apakah jangan-jangan saya bodoh? Apakah jangan-jangan I don't have what it takes? Apakah jangan-jangan emang saya tidak mampu? Just feel stuck, saudara-saudara. Dan saya ingin tunjukkan bahwa di perjalanan bangsa Israel, di perjalanan Yeshua dan Zerubabel yang mewakilkan bangsa Israel dan yang juga mewakilkan kita, saya ingin tunjukkan bahwa ada kebenaran yang Tuhan ini nyatakan, saudara-saudara. Dari kitab Zakaria pasal 3 ayat pertama dikatakan demikian. Lalu Tuhan menunjukkan Zakaria. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yoshua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Saya stop dulu di sini, saudara-saudara. Saudara perlu mengerti bahwa iblis pekerjaannya itu adalah mendakwa, menuduh, menghakimi, saudara-saudara. Jadi Zakaria, nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel, berkata bahwa Yoshua, imam besar mereka, Yoshua yang menjadi perwakilan dari bangsa Israel untuk membangun rumah Tuhan ini, sedang dihakimi, saudara-saudara, oleh iblis. Wow, you know one thing, untuk menghancurkan para domba bukan caranya dengan mencuri dombanya, saudara-saudara, tapi ketika kita memukul, when we hit the shepherd, the sheep will scatter, saudara-saudara. Jadi maka itu iblis sangat mengerti untuk menghancurkan atau menghentikan progres dari bangsa Israel. Satu cara yang mereka dapat lakukan adalah mereka pukul, saudara-saudara, imam besar itu. Dikatakan demikian di ayat selanjutnya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yoshua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Lalu dikatakan begini, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yoshua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Wow, saudara-saudara, there is a reason kenapa Tuhan disebut dokter segala dokter, saudara-saudara. Karena cara Tuhan melihat itu bukan, saudara-saudara, melihat surface atau permukaan. Cara Tuhan melihat situasi atau sebuah penyakit, saudara-saudara, bukan melihat dari gejalanya. Tapi seorang dokter yang luar biasa, dia akan melihat akar dari permasalahan tersebut, saudara-saudara. Karena seringkali kita bisa obati gejalanya, tapi kalau akarnya tidak pernah diobati, maka penyakit itu akan selalu datang, saudara-saudara. Kalau saudara bisa saja ketika saudara sedang sakit batuk,
Mungkin kita minum obat batuk, tapi kalau misalnya bukan akar dari penyakit itu yang kita sembuhkan, saudara-saudara, maka kita akan tahu seberapa banyak obat batuk yang kita minum itu tidak akan menyelesaikan permasalahan kita. Maka itu dengan pandangan ini Tuhan berkata, dasar permasalahan dari berhentinya bangsa Israel membangun rumah Allah, yaitu ketika Yosua imam besar mereka sedang berada di bawah penuduhan, saudara-saudara. We do not realize this. Kita seringkali tidak sadar, tapi seringkali momen-momen ketika kita sedang stuck di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, momen-momen ketika kita mulai menjadi frustrasi, momen-momen ketika kita mulai menjadi kecewa, momen-momen ketika kita mulai menjadi hilang pengharapan, saudara-saudara, ini terjadi karena kita sedang mengalami penuduhan, saudara-saudara. Kita sedang merasa bahwa kita is not good enough. Kita sedang dikatakan, ada suara yang berkata, mungkin kau malas, mungkin kau tidak cukup pintar, mungkin kau tidak cukup bijaksana, mungkin kau tidak mempunyai apa yang dibutuhkan, mungkin kau tidak cukup kaya, mungkin kau tidak mempunyai modal yang baik, mungkin kau bukan dari keluarga yang baik-baik, mungkin kau sudah umur yang harusnya sudah menikah tapi tidak menikah. Kamu sih nggak berubah-berubah, kamu sih nggak jaga makan. Sering sekali tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita menjadi stuck dan frustrasi karena kita berada di bawah penuduhan. Dan inilah yang terjadi di bangsa Israel, saudara-saudara. Mereka mengalami musuh, banyak musuh yang mencoba menghentikan, yang mencoba menghalangi pembangunan mereka, mencoba menjarah mereka, saudara-saudara. Dan mereka frustrasi karena mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka tidak mempunyai cukup resources, saudara-saudara, untuk menghadapi musuh-musuh itu. Hari ini saya mau katakan, sebagaimana malaikat Tuhan berkata kepada si iblis, dia katakan, kiranya Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Kiranya Bapa sendiri yang akan menghakimi dan membuat mulutmu terdiam. Karena dikatakan bahwa Yosua ini, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Betul bahwa dia terbuat dari sebuah puntung atau kayu yang pasti akan habis terbakar, saudara-saudara. Betul bahwa hidup kita seakan-akan tidak ada kekuatan untuk menghadapi semua ini. Tapi bukankah kita yang telah ditarik dari api? Bukankah saudara dan saya telah diselamatkan dari penghakiman dan penghukuman tersebut, saudara-saudara? Seringkali orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya dapat menemukan Tuhan? Apa yang saya lakukan ketika saya bisa menemukan pengajaran kasih karunia? But I want to tell you this, saudara-saudara, I did not find Jesus. Jesus found me, saudara-saudara. Saya tidak sedang berjuang dan mencoba menemukan grace atau kasih karunia, tapi karena kemurahan hati Dia, saudara-saudara, grace found me. Jadi saya sangat sadar bahwa saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup kuat, saya tidak cukup berpengetahuan, saya tidak cukup itu semua, saudara-saudara, untuk menemukan Yesus. Tapi by the mercy, hanya kemurahan hati Dia belaka, saudara-saudara, maka Dia menemukan saya dan Dia tarik saya keluar dari api. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang dikatakan bahwa Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Dikatakan bahwa tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Saya boleh tunjukkan ayatnya yang tadi, yang terakhir. Dikatakan demikian, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan dikatakan, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Saya mau ulang, saudara-saudara. Pendakwaan, penghakiman, condemnation, itu hanya meng-highlight your mistakes, your sins, and your lacking, saudara-saudara, kekuranganmu. Maka itu dikatakan, tanggalkanlah pakaianmu yang kotor tersebut.
Karena kalau engkau terus-menerus menggunakan pakaianmu yang kotor itu, maka engkau pasti akan selalu stuck, saudara-saudara. Jadi jauhkanlah kata-kata atau pikiran yang berkata you are not good enough. Bahwa dikatakan bahwa engkau memang berhak menghadapi situasi ini, berhak menerima semua kesulitan ini. Jauhkanlah, tanggalkanlah pakaian itu. Sebab Tuhan telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Dan dikatakan dia akan mengenakan pakaian pesta. Ada sebuah cerita di Perjanjian Baru yang sangat menggambarkan hal ini, saudara-saudara. Dan saya percaya saudara tahu cerita ini. Yaitu cerita seorang anak bungsu yang terhilang. Hal pertama, ketika anak tersebut kembali ke ayahnya, bapaknya berkata, berikanlah jubah yang baru, yang terbaik bagi dia. Sebab pakaian yang kotor ini selalu mengingatkan kita akan kegagalan kita, saudara-saudara. Pakaian yang kotor ini selalu mengingatkan kita akan kesalahan kita, saudara-saudara. Pakaian yang kotor ini selalu mengingatkan kekurangan kita. Tapi pakaian yang baru, saudara-saudara, pakaian pesta, itu mengingatkan seberapa baiknya Bapa kita, saudara-saudara. Mengingatkan seberapa besarnya Tuhan kita, dan mengingatkan seberapa kayanya Bapa kita di surga. Wow. Seperti anak bungsu yang terhilang, disuruh ganti bajunya. Hari ini I wanna remind you, suara penuduhan bukanlah suara dari Bapa kita, saudara-saudara. Suara penghakiman bukanlah cara Bapa kita untuk mengajar dan mengingatkan kita. Suara Bapa kita adalah suara kemenangan. He comes to inspire, saudara-saudara. Dia bukan dengan cara memecut saudara, menjatuhkan sakit penyakit baru saudara belajar. Bukan demikian, saudara-saudara. Dia memberikan baju pesta. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita stuck, sama seperti ketika kita lagi dalam macet, saudara-saudara, hal pertama yang kita mau lakukan secara nature, pasti kita langsung mencoba berpikir, gimana caranya nih? Coba saya potong kiri, sikut kanan. Kita intinya, saudara-saudara, nature kita adalah mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudara. Kita mencoba mencari jalan keluar, tapi mengandalkan apa yang kita sanggup lakukan. Wow, saya ingin tunjukkan sebuah ayat, saudara-saudara. Di Galatia 5 ayat 4. Paulus menulis demikian. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya mau baca, saudara-saudara, versi Inggrisnya, The Passion Translation. Dikatakan demikian, if you want to be made right with God by fulfilling the obligations of the law, you have cut off more than your flesh. You have cut yourselves off from Christ and have fallen away from the revelation of grace, saudara-saudara. Seringkali tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita berkata kita ingin bersandar kepada Tuhan. Kita ingin bersandar kepada kekuatan Dia, ke hikmat Dia, biar Dia yang bantu. Tapi semakin kita mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudara, sebenarnya kita semakin terlepas dari kasih karunia. Bahkan kata-kata yang digunakan adalah fallen away from the revelation of grace. Semakin saudara mengandalkan hukum Taurat, semakin saudara mengandalkan the do's and the don'ts, saudara-saudara, saudara semakin menjauh dari kasih karunia. Saya mau tekankan, hukum Taurat bukan buruk, saudara-saudara. Hukum Taurat itu sempurna. Tapi kelemahan dari hukum Taurat adalah mengandalkan saudara dan saya yang tidak sempurna, saudara-saudara. Maka itu kita akan selalu gagal dan kita akan selalu jatuh. Karena saking sempurnanya hukum Taurat, kita tidak mempunyai kesanggupan untuk memenuhi hukum Taurat tersebut. Dan semakin kita berusaha, saudara-saudara, kita akan semakin tertuduh. Karena ini yang Paulus tulis, saudara-saudara, di 1 Korintus. Sengat maut ialah dosa. Boleh saya tunjukkan slide-nya? 1 Korintus 15 dikatakan demikian, sengat maut ialah dosa.
Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Yang membuat kita menjadi tertuduh adalah karena dosa dan kesalahan kita, saudara-saudara. Yang membuat kita merasa bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pantas. Kita merasa stuck, saudara-saudara, itu adalah dosa dan kesalahan kita. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Selama peraturan itu ada, standar itu ada, maka sang hakim, the judge, mempunyai hak untuk berkata, you are not good enough. Standarnya sedemikian, but you are here, you are not good enough. Dan inilah saudara-saudara yang dialami oleh bangsa Israel. Saya percaya inilah yang dialami saudara dan saya ketika kita mulai frustrasi, ketika kita merasa kita tidak berkembang, saudara-saudara. Seringkali informasi akan kasih karunia hanya menjadi sebuah informasi, saudara-saudara. Setiap pemberitaan akan Injil hanya menjadi sebuah information and not revelation, saudara-saudara. Saya mau kasih contoh. Jadi anak saya sangat senang mendengar cerita tentang dinosaurus. Dia tahu hampir semua nama dinosaurus, saudara-saudara. He has all the information, saudara-saudara. Bahkan dia tahu jumlah giginya, saudara-saudara. Dari setiap dinosaurus. Cukup mengerikan, saudara-saudara. It's an information, but it doesn't become a revelation. Maksud saya apa? Semua informasi ini ketika dia tidak sadar bahwa dinosaurus sudah punah. Jadi ketika dia datang ke sebuah taman dinosaurus, theme park dinosaurus, saudara-saudara, dia akan menjadi orang pertama yang nangis dan takut dan mau keluar. Karena dia berpikir bahwa ini dinosaurusnya akan makan dia, saudara-saudara. Seringkali kita seperti jadi dia, seperti anak saya. The goodness of God we know. Kesetiaan Tuhan kita tahu. Kemurahan hati Tuhan kita tahu. Kebaikan Tuhan kita tahu. Tapi semua itu hanya menjadi sebuah informasi dan bukan revelation, saudara-saudara. Maka itu kita masih hidup di dalam ketakutan. Maka itu kita masih hidup di dalam kecemasan. Maka itu kita masih memperjuangkan kehidupan kita dengan kekuatan kita dan tenaga kita, saudara-saudara. Seakan-akan kita hidup tanpa seorang Bapa, saudara-saudara. I hope today you will change your mindset. Inilah yang dilakukan oleh si iblis ketika dia mendakwa Yeshua. Dia berkata, you're not good enough. Maka itu Tuhan berkata, tanggalkanlah pakaian yang kotor tersebut. Dan ini yang terjadi, saudara-saudara. Di Zakaria pasal 4 ayat 6. Maka Zakaria pun mulai berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, not by your strength, not by your might, not by your power, but by the Spirit of God. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus. Itu bahasa Indonesianya, saudara-saudara. Tapi bahasa Inggrisnya, they will shout, grace, grace, kepada batu itu. Saya mau stop di sini dulu, saudara-saudara. Dikatakan Tuhan mengingatkan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanmu. Seringkali itu yang kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan, saudara-saudara. Ketika kita menghadapi gunung yang besar, yang seringkali menjadi sebuah simbol dari rintangan yang kita hadapi. Kesulitan kita seperti sebuah gunung yang besar. You know, stuck itu berbeda, saudara-saudara. Ketika kita nyangkut atau stuck itu berbeda dengan sebuah permasalahan yang besar. Stuck itu benar-benar memberikan sebuah situasi bahwa we have no other choice. The only option adalah dengan cara melalui gunung itu. Bahwa gunung ini harus hancur, saudara-saudara. Itulah yang namanya stuck. Kalau kita masih bisa belok ke kiri, kita masih bisa belok ke kanan, kita masih mencoba mencari jalan keluar yang lain, itu namanya kita belum nyangkut, saudara-saudara.
Tapi kalau kita nyangkut, itu artinya kita benar-benar udah tidak ada opsi lain. Is either permasalahan ini diangkat atau kita bakal di sini selamanya. Dan Tuhan ingatkan, is not by your power, is not by your might, but by the Spirit of God. Maka kita akan berkata, siapakah engkau gunung yang besar? Perkataan siapakah engkau gunung yang besar, itu lahir saudara-saudara dengan pengertian dan pewahyuan bahwa hidup kita ada yang menanggung saudara-saudara, bahwa ada yang menjaga dan memelihara kehidupan kita, bahwa Tuhan telah menanggalkan pakaian kotor kita, bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita, dan Dia memberikan sebuah jubah baru, baju pesta saudara-saudara. So today I want to tell you this, the key for you to face your problem saudara-saudara, bukan dengan caranya berjuang lebih banyak, bukan dengan caranya membaca buku lebih banyak lagi. That helps, betul. Tapi again, bukan itu kunci kemenangan kita saudara-saudara. Tapi kunci kemenangan kita adalah dengan menyadari bahwa He is for you. Dia tidak memperhitungkan kesalahanmu. Hari ini I want to emphasize on this saudara-saudara. Ketika Dia berkata Dia tidak lagi mengingat dosamu saudara-saudara, itu bukan artinya Dia melupakan, tapi Dia secara sengaja memilih untuk tidak mengingat saudara-saudara. Kalau Dia sudah tidak mau mengingat, maka hanya ada berkat saudara-saudara yang Dia bisa berikan ke dalam kehidupanmu. Karena Dia tidak dapat lagi menjatuhkan kutuk, Dia tidak dapat lagi menjatuhkan penghukuman. Tidak ada dasarnya, Dia tidak mengingat kesalahan saudara, maka Dia tidak dapat menjatuhkan penghukuman saudara-saudara. Tapi Dia masih dapat menjatuhkan berkat saudara-saudara. Maka itu dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Jika Tuhan ada di pihak saya, maka siapa yang dapat melawan kita? Dengan pengertian ini, today I want you to rise up, bahwa engkau adalah anak-anak kesayangan dari Tuhan, bukan karena perbuatanmu saudara-saudara, tapi karena imanmu. Dikatakan tadi, saya tunjukkan sekali lagi ayatnya. Siapakah engkau gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Wow saudara-saudara, batu utama di dalam perjanjian baru, saudara pasti familiar. Namanya adalah cornerstone saudara-saudara. Zerubabel yang sedang menghadapi batu yang besar, dia melihat batu itu menjadi rata, gunung itu menjadi rata, karena dia sedang mengangkat batu utama. Maksudnya apa saudara-saudara? You exalt, you put God in its place saudara-saudara. Bahwa Dialah Tuhan atas kehidupanmu, bahwa Dialah Bapa atas kehidupanmu, bahwa Dialah yang bertanggung jawab akan keberlangsungan hidupmu, bahwa Dialah yang akan membawa kemenangan di dalam keluargamu. You raise the cornerstone, you exalt the cornerstone saudara-saudara. Dan ketika saudara memahami hal ini, maka perkataan grace yang akan keluar saudara-saudara. Wow, saya boleh undang tim worship untuk naik. Grace di gereja kami saudara-saudara di The Coast. Mari kita katakan grace. Saya sering kali, if you notice, yang suka WhatsApp sama saya, atau misalnya suka lagi ngobrol sama Pastor Indra, bahkan bukan hanya saya atau Pastor Yohanes saudara-saudara, ketika kita menghadapi situasi permasalahan yang mungkin, atau misalnya hal-hal yang tidak kita inginkan, seringkali kita katakan grace. Itu bukan sebagai seperti seperti tongkat ajaib saudara-saudara. Kalau kita katakan grace pasti runtuh, bukan. Grace adalah buah saudara-saudara dari akar kami yang sangat sadar bahwa in times of troubles, ketika kami menghadapi sebuah gunung yang besar yang tidak mungkin kita bisa ratakan dengan kekuatan kita,
Kita sadar bahwa ada Tuhan, ada Bapa yang memelihara kehidupan kami. Maka itu kami katakan grace, grace. Hari ini situasi apa yang saudara hadapi? Gunung apa yang terlalu besar? Sakit penyakit apa yang saudara sedang alami? Masalah keuangan seperti apa yang saudara sedang hadapi? Perasaan frustrasi macam mana yang sedang saudara alami saat ini? Karena saudara merasa saudara is going nowhere. Waktu berlalu, tapi seakan-akan you're just stuck. Tanggalkan pakaian kotor itu, saudara-saudara. Kenakan baju pesta tersebut. Dan biarlah ada perkataan grace, grace yang lahir, saudara-saudara. Biarlah fokus kita kembali shifted, saudara-saudara, tergeser kembali. Bahwa dialah yang perlu diangkat, batu utama tersebutlah yang perlu diangkat, dan bukan, saudara-saudara, bukan kekuatan kita. Yang kita andalkan bukanlah kepintaran kita, yang kita andalkan bukanlah timeline kita, tapi waktu Tuhan. Grace, grace. Saya selesaikan pembacaan ayat tadi, saudara-saudara. Ketika gunung yang besar itu menjadi tanah rata, kemudian datanglah firman Tuhan demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Inilah the beauty of our Abba, saudara-saudara. Jika Dia yang memulai, saudara-saudara, maka Dia yang akan menyelesaikan. And I want to tell you this. Setiap hal yang terjadi di dalam kehidupanmu, saudara-saudara, bukanlah sebuah hal kebetulan. Bahwa Tuhan telah meletakkan rencananya di dalam kehidupanmu. Maka itu engkau memulai mencari pekerjaan, saudara-saudara. Engkau mulai mendapatkan sebuah pekerjaan. Engkau mulai membangun rumah tangga. Engkau mulai melakukan pelayanan. Engkau mulai, saudara-saudara, melakukan panggilanmu, saudara-saudara, your ministry as a full timer. Engkau mulai, saudara-saudara, melakukan terapi di dalam pengobatanmu. There are many things that you have started. Tapi Tuhan bukan hanya ingin saudara memulai, saudara-saudara, tapi Tuhan ingin saudara menyelesaikan. Dan bukan Dia tipe Allah yang Dia memulai sesuatu lalu Dia tinggalkan. He will ditch you. He's not that kind of God. Dia akan memulai bersama dengan saudara, dan Dia akan membantu saudara untuk menyelesaikan. Dengan menyelesaikan, saudara-saudara, dikatakan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Wow. Sadar atau tidak sadar, seringkali, saudara-saudara, seringkali kita berpikir dengan pintu yang terbuka atau dengan memulai sesuatu, Tuhan ada di sana. No, saudara-saudara. Kehadiran Tuhan atau the full revelation of God itu bukan dengan memulai sesuatu, tapi ketika Dia menyelesaikan apa yang Dia mulai, saudara-saudara. Your life, betul, ketika engkau lahir, itu adalah kasih karunia Tuhan, betul, saudara-saudara. But the way you finish your life is the evidence of His grace in you, saudara-saudara. Jadi don't quit. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa melangkah, saudara-saudara, He is not done yet. Bahwa Tuhan masih akan melakukan perkara yang ajaib, saudara-saudara. Grace, 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 grace. At the mention of your name, every chain will break. I know everything will change. Jesus, just the whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name.
mention of your name, every chain will break. I know everything will change. Jesus, at a whisper of your name, will silence wind and waves of your name. At the mention of your name, silence will change. I know everything will change. Jesus, just a whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. And you are my strength, and you are my anchor, and you never fail. And you are my hope, you will deliver, Emmanuel. And you are my strength, and you are my anchor, and you never fail. And you are my hope, you will deliver, Emmanuel. Every chain will break. I know everything will change. Jesus, just the whisper of your name will silence wind and waves at the mention of your name. Saya hanya berharap saudara-saudara hari ini firman yang saudara dengar make sense. Saya tahu bukan karena kepintaran saya, tapi saya percaya I'm counting on you Holy Spirit. Biar Roh Kudus yang membukakan, yang memberikan pewahyuan saudara-saudara, bahwa seringkali tanpa kita sadar ketika kita stuck saudara-saudara, ketika kita frustrasi dan ketika kita hilang damai sejahtera kita mulai kacau, kita mulai gerasak gerusuk. Ya gak sih, ketika kita stuck pasti itu yang kita lakukan, kita langsung coba semua cara. Ketika financial, masalah keuangan sedang saudara hadapi dan saudara tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari masalah keuangan ini, tanpa sadar saudara-saudara kita mulai gerasak gerusuk, kita mulai coba yang namanya uang cepat saudara-saudara. Kita mulai berharap dengan hal-hal yang tidak kita kuasai, contohnya forex saudara-saudara, contohnya robot trading saudara-saudara, tidak kita kuasai. Tapi karena begitu nyangkutnya masalah kita saudara-saudara, begitu frustrasinya kehidupan kita, maka kita mulai gerasak gerusuk saudara-saudara. Kesehatan demikian sama saudara-saudara. Ketika kita tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk, mungkin saudara mengalami prolonged back pain, kronik saudara-saudara. Lalu saudara lelah. Saudara merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu. Saya harus setidaknya berjuang melakukan sesuatu. Maka kita mulai mengambil langkah-langkah, mulai kita mengambil pengobatan-pengobatan, mulai mengambil terapi saudara-saudara. Bukan karena kita merasa damai sejahtera, tapi karena daripada kita tidak melakukan sesuatu. Ketika saudara mungkin sudah menantikan seorang pasangan hidup begitu lama saudara-saudara, you're frustrated and you feel stuck. Kita mulai melakukan hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan kita. Saya bukan mencoba berkata kalau saudara berusaha itu salah, bukan saudara-saudara. Tapi seringkali dasar kita melakukan atau mengambil langkah keputusan tersebut seringkali didasari oleh keputusasaan saudara-saudara. Seringkali didasari oleh perasaan bersalah kalau saya tidak melakukan sesuatu, maka bagaimana mungkin situasi ini berubah.
Seringkali kita merasa tertuduh kalau saya tidak berjuang dan berusaha. Kamu emang jangan-jangan males. Lebih karena perasaan keputusasaan dan tidak tahan, tertuduh dan malu dan merasa bersalah, saudara-saudara. Maka kita mulai mengambil keputusan. Kita mulai mengambil apapun hal yang bisa kita lakukan. But today I want you to start with a different way. Ketika saudara merasa saudara stuck, saya mau saudara mulai dengan apa yang tadi saya katakan. Saudara mulai dengan ambil kembali mengingat bahwa condemnation, tuduhan bukanlah suara Bapa. Suara Bapa adalah suara yang membawa damai sejahtera, saudara-saudara. I want you to start from there. Saudara mulai tanggalkan baju kotor saudara. Saudara mulai jauhkan, saudara-saudara, rasa bersalah. Penuduhan yang berkata, kalau saja kamu minggu lalu tidak lakukan ini, ya kamu gak stuck. Kamu nyangkut ini karena emang kesalahan yang kamu lakukan. Tanggalkan tersebut, saudara-saudara. Karena dikatakan bahwa dia menjauhkan kesalahan daripadamu. Pakailah baju kebenaran, the robe of righteousness. Bahwa saudara dipandang benar oleh Tuhan. Saudara dipandang benar bukan karena perbuatan saudara, tapi sungguh hanya karena kemurahan hati Dia. Dan biarlah itu melingkupi saudara, memenuhi kehidupanmu. Dan saya percaya hal pertama yang akan keluar walaupun saudara masih berasa stuck dan situasi tidak berubah, saudara akan berkata grace, grace. Ada ucapan syukur, saudara-saudara. Ada perasaan sukacita, ada damai sejahtera yang lahir. Karena saudara tahu bahwa kalau Tuhan sudah mulai bergerak, saudara-saudara, nothing can stop Him. Saudara akan mulai mendapatkan revelation yang pribadi buat saudara. Akan ada iman yang lahir, saudara-saudara. And it's gonna be personal for you. Orang bisa berkata bahwa engkau sudah terlalu lama, tapi somehow saudara-saudara akan semakin nyaman walaupun saudara masih stuck. Walaupun saudara masih di dalam kemacetan itu sudah 4 jam, tapi somehow saudara is okay untuk menunggu selama setengah jam lagi, selama 1 jam lagi, selama 2 jam lagi. Ada damai sejahtera, saudara-saudara. Karena Dia tidak mungkin gagal. At the mention of His name, every chain will break, saudara-saudara. Nama Tuhan tidak pernah gagal, tidak bisa gagal, dan tidak boleh gagal, saudara-saudara.